Haleluya, 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 haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, keluarga yang berduka, pada malam hari ini kita mendoakan saudara kita Bapak Oka Agus Sidarta yang telah juga menunjukkan cara hidupnya kepada kita dan juga memberikan teladan iman kepada kita. Dengan iman sampai pada kematiannya, Bapak Oka Agus Sidarta memberi kesaksian kepada kita bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang dapat memberikan kehidupan kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita dalam keadaan duka ataupun mengenang, mendoakan saudara kita yang meninggal, kita diingatkan akan keterbatasan hidup kita, keterbatasan ruang dan waktu kita yang ada di dunia ini. Bahwa Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kepastian juga kepada kita, bahwa Ia pasti akan mengambil kita dari tengah-tengah dunia ini. Inilah kepastian yang ada dalam dunia. Dan tentang kehidupan itu sendiri kita tahu bahwa adalah sebuah anugerah Allah sendiri. Hidup yang diberikan oleh Allah sendiri ketika Ia menciptakan kita dengan menghembuskan nafasnya sendiri kepada kita sehingga kita hidup. Nah, karena hidup itu diberi oleh Allah, hidup itu jadinya milik Allah, maka Allah juga yang akan mengambilnya dari tengah-tengah kita
kita dari tubuh kita ini untuk kembali bersatu dengannya. Orang berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Orang berusaha untuk menunda kematiannya. Orang juga berusaha dengan segala dayanya jika bisa mereka menghindari yang namanya kematian. Karena itu dengan perkembangan teknologi zaman ini, perkembangan dunia medis saat ini, orang seperti menciptakan kehidupan baru bagi orang yang sudah lanjut usia. Orang juga berusaha untuk menunda kehidupannya dengan juga mengembangkan teknologi zaman ini. Sekalipun teknologi berkembang, tetapi kematian tetaplah pada sebuah kematian. Bapak Ibu pernah browsing di AI atau tanya AI tentang kematian. Ketika saya tanya dengan AI, apakah Anda tahu tentang Romo Petrus David? AI menjawab iya, tahu. Dengan memberikan data-datanya. Lalu bertanya, kemudian akhirnya saya tanya kepada dia, apakah Anda tahu kapan Romo David akan mati? AI menjawab dengan segala data yang dia berikan bagaimana cara mati, ternyata bukan saya, tetapi David yang sudah mati yang diketahui oleh AI. Saya katakan kepada beliau, kepada AI, yang Anda beri jawaban bukanlah yang saya maksud. Yang saya maksud adalah saya yang bertanya saat ini. Maaf, saya tidak mengetahui. Mau mengatakan kepada kita bahwa bagaimanapun kemajuan teknologi zaman ini, dia tidak dapat menahan yang namanya kematian. Kalau kita juga mengatakan bahwa dengan teknologi orang dapat menciptakan atau memperpanjang umurnya, mungkin tidak. Hanya waktu kita saja belum tiba. Nah, karena itu bagi kita tidak terlalu penting bagaimana kita mati dan kapan kita mati. Karena pada akhirnya kita pasti mati. Dan juga tidak perlu berpikir untuk membuat diri kita mati. Banyak orang karena kekecewaannya, karena persoalan-persoalannya akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Tidak perlu. Karena pada saat nanti juga kita akan mati. Nah, yang terpenting bagi kita adalah kalau mati itu adalah milik Allah dan waktunya Allah, lalu apa yang menjadi kehendak Allah? Yang menjadi kehendak Allah adalah bagaimana kita mengisi kehidupan ini, sehingga pada akhirnya nanti Ia mendapati kita dalam kematian kita layak untuk hidup bersatu dengan Dia. Itu yang menjadi penting bagi kita, mengisi kehidupan dengan juga membagikan rahmat Allah kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain tentang Allah yang memberi penghidupan dan juga pengharapannya. Lalu yang selanjutnya, bahwa melalui peristiwa kematian ini kita diajak untuk melihat kemurahan hati Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini, Allah ingin agar ciptaannya ini terus-menerus bersatu dengan Dia. Allah tidak menginginkan keterpisahannya dengan ciptaannya sendiri, karena Allah mengasihi ciptaannya, lebih-lebih manusia itu sendiri. Karena itu selalu dikatakan oleh Yesus bahwa barang siapa yang telah dipersatukan oleh Bapa kepadaku tidak akan terpisah daripadaku. Allah ingin agar kita semua tetap bersatu dengannya. Nah, disinilah kita melihat kemurahan hati Allah. Karena Allah ingin agar kita terus-menerus bersatu dengannya,
Dengan demikian juga Allah menginginkan keselamatan kita, bukan kebinasaan. Allah tidak menginginkan kebinasaan. Nah, jalan keselamatan ini Allah berikan kepada kita pertama-tama dengan memberikan Yesus putranya sendiri, dan juga bagaimana kemurahan hati Allah dengan pengampunan yang diberikan oleh Allah. Bahwa Allah selalu menghendaki kita bertobat dan juga berani meninggalkan segala kedosaan kita. Jalan tobat ini Allah berikan kepada kita tanpa memperhitungkan dosa-dosa kita. Di kitab suci selalu dikatakan bagaimana Allah yang bermurah hati itu. Sebesar apapun dosa orang, kalau ia mau mengakuinya dengan tulus, kalau ia mau bertobat, maka Tuhan mengampuninya. Dan tentang kemurahan hati Allah ini, Ia berikan dengan cuma-cuma, Ia berikan tanpa batas. Bahkan di akhir hidup manusia pun Allah memberikan kemurahan hati. Allah memberikan pengampunannya. Hal ini Ia tunjukkan ketika seorang penyamun yang disalibkan bersama dengan Dia itu menyatakan bahwa jika engkau ada dalam Firdaus, nyata akan aku. Yesus mengatakan hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, inilah kemurahan hati Allah. Inilah belas kasih Allah. Karena Allah menginginkan keselamatan, menginginkan kebersamaannya dengan kita. Dan juga bahwa bagaimana kecintaan Allah dengan kita, kelekatan Allah dengan kita. Dalam Injil dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Jika tempat itu sudah tersedia, maka aku akan kembali dan membawamu ke tempat di mana aku berada. Hal yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak Ibu pasti pernah mengurus sesuatu ya. Kalau urusan itu mau mudah, mau lancar, maka kita perlu kenal orang dalam. Lancar itu kalau ada orang dalam. Apapun urusannya, oh teman, oh keluarga. Nah, saya sering gurau dengan teman-teman itu, masuk surga pun perlu orang dalam. Benar Pak? Siapa orang dalam kita? Yesus. Yesus sendiri orang dalam kita. Dia yang membawa kita. Dia yang menarik kita ke tempat kita. Nah, dia menunjukkan kemurahan hatinya. Dan tentang bagaimana hidup setelah kematian itu, bagaimana hidup yang ada bersama dengan Allah itu, bersama dengan Kristus itu. Yesus secara sepintas juga pernah mengatakan kepada para murid bahwa hidup setelah kematian itu adalah hidup seperti para malaikat. Hidup yang diubah oleh Allah. Diubah bagaimana? Diubah dalam kesempurnaan. Diubah dalam keabadian. Hidup yang tidak lagi mengenal penderitaan. Hidup yang terus-menerus bahagia karena sudah memandang Allah bersatu dengan Allah. Itulah yang namanya hidup dalam keabadian, hidup yang tidak lagi mengenal penderitaan, hidup yang tidak lagi mengenal kematian, tetapi hidup bersatu terus-menerus dengan Allah. Namanya juga abadi, tidak ada ujungnya. Nah, karena itu hidup kita adalah hidup seperti para malaikat. Nah, kematian memang menjadi duka bagi kita, terutama bagi keluarga, tetapi juga menjadi rahmat bagi gereja. Karena setelah kematian, melalui hidup yang telah diubah oleh Allah sendiri, kepada kita ditambahkan orang-orang suci yang mendoakan kita di hadapan Allah siang dan malam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapak Oka Agus Sidarta telah menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ia juga berjuang dalam hidupnya untuk juga berusaha mengamalkan imannya
menghidupi imannya dalam perjalanannya. Walaupun dengan segala kekurangan kelemahannya, tetapi rahmat Allah bekerja dalam dirinya dan juga dalam diri kita. Bahwa Allah marahin, Allah yang menyucikannya. Semoga Bapak Oka Agus Sidarta yang telah bersatu berkat baptisan, kini berkat kemurahan dan juga belas kasih Allah, dan juga seperti penyamun itu yang bertobat dari hidupnya, Yesus mengatakan kepadanya, Bapak Oka Agus Sidarta, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan memberkati. Sekarang